ulama-ulama kita begitu ya. Ada yang disebut sebagai Habib, yang kemudian menurutku melakukan body shaming begitu. Jadi memberikan kritik kepada Gus Muafik. Kalau iya ya Gus Muafik gitu. Oh, oke. Dan kita tahu bersama lah karena itu viral begitu ya, rambutnya gondrong, nggak disisir dan seterusnya gitu. Panjenengan merespon hal itu bagaimana, Gus Baraja? Ya bisa dikatakan itu seperti body shaming walaupun tidak mengarah langsung ke Gus Muafiknya ya. Kalau dibilang takdim, kami orang NU itu kan sangat takdim banget. Ampun-ampun dah kalau bab takdim kita nggak usah diajarin lah ya. Setiap hari, setiap sholat itu, di dalam sholat sendiri kita terus bertawasul, terus mengucapkan salawat kan gitu kan. Artinya tidak hanya pada Rasulullah tapi seluruh keturunannya ke bawahnya gitu loh. Walaupun hidup sejaman dengan kita tetap untuk wajib kita hormati. Nah justru ketika seorang public figure tidak memberikan edukasi yang baik, nah ini kan menjadi masalah mas, gitu, menjadi masalah sebenarnya. Assalamualaikum, Gus Baraja. Waalaikumsalam, ketemu lagi Mas Hendra. Iya, terima kasih banyak. Kita main ke kediaman Gus Baraja lagi ya teman-teman. Jadi ini ada sesuatu yang sekarang agak-agak panas di medsos terkait dengan ulama-ulama kita begitu ya. Ada yang disebut sebagai Habib, yang kemudian menurutku melakukan body shaming begitu. Jadi memberikan kritik kepada Gus Muafik. Kalau iya ya Gus Muafik gitu. Oh, oke. Dan kita tahu bersama lah karena itu viral begitu ya, rambutnya gondrong, nggak disisir dan seterusnya gitu. Ya. Nah uniknya sama Gus Muafik ini dibales gitu. Iya, direspon ya. direspon gitu. Jadi sehingga kita sebagai ya kaum apa namanya ini kita sebagai masyarakat begitu melihat tontonan yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang ideal untuk sebuah edukasi gitu. Tapi yang jelas Gus Muafik sendiri melakukan klarifikasi itu juga dalam rangka edukasi atau apa kita tidak tahu gitu. Nah, panjenengan merespon hal itu bagaimana, Gus Baraja? Baik, terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum teman-teman penonton Ngaji Roso, sehat-sehat buat Anda semuanya. Baik, sebenarnya saya bukan siapa-siapa kalau disuruh merespon, tapi berhubung kita sama-sama hidup di medsos Mas ya, lebih-lebih seorang public figure ya, dimana bicaranya itu akan sangat-sangat berpengaruh untuk semua penontonnya, lebih-lebih followernya. Nah ya apa ya, ya bisa dikatakan itu seperti body shaming walaupun tidak mengarah langsung ke Gus Muafiknya ya. Kalau dibilang takdim, kami orang NU itu kan sangat takdim banget. Ampun-ampun dah kalau bab takdim kita nggak usah diajarin lah ya. Setiap hari, setiap sholat itu, di dalam sholat sendiri kita terus bertawasul, terus mengucapkan salawat kan gitu kan. Artinya tidak hanya pada Rasulullah tapi seluruh keturunannya ke bawahnya gitu loh. Walaupun hidup sejaman dengan kita tetap untuk wajib kita hormati. Nah justru ketika seorang public figure tidak memberikan edukasi yang baik, nah ini kan menjadi masalah mas, gitu, menjadi masalah sebenarnya. Nah kalau perbedaan itu sebenarnya lumrah lah, sunnatullah kok mas, sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah ya, dan Rasulullah selalu menyikapinya dengan baik, kecuali pada hal-hal tertentu gitu ya. Dan juga kalau saya tonton sepintas juga bahwa itu kan memperingati Maulid Nabi kan. Kita memperingati Maulid Nabi, kita ini tidak bisa mengukur kecintaan seseorang pada seseorang mas. Yang kita bisa lihat adalah bagian luarnya. Cuma untuk sekelas Gus Muafik itu
Saya percaya banget beliau adalah orang yang paling cinta gitu loh ke Rasulullah setelah duriannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, balik lagi, perbedaan itu lumrah terjadi di mana saja gitu loh. Justru kalau kita ngomong agak sedikit luas, Indonesia ini dibesarkan oleh perbedaan, Mas. Jadi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipersatukan. Nah, kalau persatukan berarti dasarnya cinta. Saya tiba-tiba teringat bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan begini. Man nadimiyan faqatadani wa man nadini faqatadallah. Barang siapa yang menyakiti orang yang berbeda denganku, karena ada kata dimmi di situ. Berbeda itu tidak hanya seiman, tapi berbeda mazhab atau seiman, berbeda cara beragamanya, tetapi perbedaan juga yang dimaksud adalah perbedaan keyakinan. Dibayangin lah, kita sesama muslim saja diingatkan, apalagi dengan yang berbeda gitu kan. Nah, ketika kita menyakiti orang yang berbeda, maka sejatinya sama dengan menyakitiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang menyakitiku itu sama dengan menyakiti Allah. Itu ancaman bagi kita untuk tidak membenci, menyakiti dan sebagainya. Nah, menyakiti ini jangan hanya diartikan menyakiti fisik, tetapi juga bisa menyakiti hati gitu kan. Nah, sepintas sekali lagi, saya bukan siapa-siapa, tapi kalau sudah mengarah ke fisik itu kan body shaming, Mas, gitu ya. Nah, kalau bicara tentang fisik, kalau fisik kerapian menjadi ukuran kealiman dan kepintaran seseorang atau akhlaknya seseorang, monggo, para wali itu semuanya aneh-aneh, Mas, gitu loh. Para wali semuanya, saya pernah disuruh oleh guru temuin si fulan. Ya kalau lihat secara fisik nggak banget, Mas. Tapi kami diajarkan jangan lihat dari fisiknya. Kalau lihat dari fisiknya jelas kamu akan satu jawabannya di awal, bahkan belum ngomong, nggak cocok. Tapi kalau kamu pakai hati, kamu akan nyambung dengan beliaunya gitu loh. Artinya saya pernah gini, Mas, saya cerita, saya pernah disuruh oleh guru saya menemui salah satu habaib yang bukan ini ya, lebih kepada, kalau orang Madura mengatakan itu adalah helak, majdub gitu. Takut saya, Mas, karena penampilannya nggak banget, Mas. Namanya Habib Soleh di Kalimantan itu. Nah, ketika saya datang ke sana, satu penampilannya nggak banget, ternyata dia tahu loh, Mas, apa yang saya pikirkan. Terlintas sepintas mungkin di pikirannya, lalu melirik begini. Tapi saya jalan takdim kemudian dipeluk. Artinya apa? Saya diajarkan bahwa ketika disakiti dibalas cinta. Itu makna yang saya ambil. Artinya balik lagi tadi, perbedaan itu sudah lumrah. Apalagi misalkan nih, Mas, ini contoh ya, Mas Hendra adalah seorang pembicara yang kita selevel lah, katakan begitu ya. Lalu elok tidak, ideal tidak, pantas tidak, saya lalu mengatakan Mas Hendra tangannya kecil sebelah. Secara tidak langsung Mas Hendra aman, saya membunuh karakter saya sendiri. Makanya coba perhatikan, apakah respon penonton itu baik atas kalimat itu? Saya rasa tidak, Mas. Dan untungnya seorang Gus Muafiq itu adalah orang yang humoris. Dan sepanjang yang saya tahu, walaupun belum pernah sowan, belum pernah ketemu, pingin banget, karena saya sadar saya bukan siapa-siapa. Beliau juga ahli dalam sejarah, lebih-lebih sejarah Jawa kan gitu. Artinya untuk mendapatkan ilmu sejarah, ilmu tentang agama, kecintaan dan lain sebagainya kayak gitu, kalau bukan karomah dari Allah, dari siapa, Mas? Artinya kalau sudah datangnya dari Allah, dititipkan pada satu, kepala, hati, itu orang sudah dimuliakan oleh Allah. Tapi sayangnya kadang-kadang kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, malah manusianya yang kaya-kaya lebih tahu daripada Tuhan, malah menghina. Ini ciptaan Allah loh. Saya paling nggak mau ngelihat kekurangan orang. Yang saya lihat apa? Isi di kepala dan di hatinya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau saya menghindari, bahkan di podcast boleh dicek, saya tidak mau nyentil siapapun. Kalaupun disentil ya saya doakan gitu. Nah, artinya sesama public figure, saya katakan bukan ke ulama, karena yang bisa menentukan orang itu ulama ya ulama sendiri kan gitu. Okay. Al-wali ilal wali, Mas. Yang tahu wali itu ya wali itu sendiri, karena saya bukan ulama, hanya melihat pola edukasi, karena bicaranya seorang public figure itu ditakdimi oleh semua penontonnya. Yeah. Seperti itu, Mas. Jadi tidak mengedukasi lah, lebih tepatnya seperti itu. Layak riful wali ilal wali gitu ya. Betul. Nah, tetapi gitu ya, ternyata setelah kemudian kita lihat ya Habib Alawi yang kemudian mendiskreditkan Gus Muafiq dari sisi fisik itu gitu, ternyata orang yang mendapat gelar Habib, Habaib
itu terkadang ya nggak linear amat dengan kelakuannya gitu ya. Nah kemudian kita ketika kemudian kita mulai membangkitkan nalar kritis gitu ya, kenapa kemudian tidak diwajibkan aja seluruh habaib atau yang dipanggil habib itu tes DNA aja gitu. Justru malah di beberapa habib yang dia menjadi public figure justru mengharamkan tes DNA gitu. Nah, kita sebagai orang yang berpikir bebas gitu, ada apa gitu di balik ini semua gitu. Jangan-jangan ada memang banyak orang yang dijuluki habib itu sebenarnya nanti setelah dites DNA tidak ada sedikit pun asal-usul mereka yang dari Arab misalnya gitu. Ini kan yang tadinya dipanggil Habib terus dipanggil Bang gitu nama-nama gitu kan. Kira-kira nah bagaimana Gus terkait dengan hal ini gitu? Iya sebenarnya kan pemaknaan tentang Habib itu kan ada dua ya. Habib yang dimaksud adalah dzurriyyah dari Rasulullah atau Habib sesuai dengan makna julukannya. Habib itu kan sang kekasih. Jadi kalau bicara tentang Habib, berarti kalau kita mengambil makna dari kekasih, para ulama yang tidak bernasabkan ke Rasulullah secara darah, berarti itu kan juga Habib. Kalau dari panggilan, dari nama Habaib itu atau Habib itu. Itu pemaknaan yang kedua. Nah, pemaknaan yang pertama, memang saya kurang kompeten di situ, Mas. Cuma yang jelas, yang penting bagaimana menyampaikan apa yang sudah diajarkan, dan kita belajar juga dari mereka, Mas, bahwa Islam itu santun, Islam itu baik. Islam sendiri kan bermakna salamah, cinta gitu kan, artinya selamat. Dan saya teringat tiba-tiba, kalau nggak salah dulu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum pernah mengatakan, justru ketika semisal kita bentukan dalam bentuk manusia, Islam itu adalah manusia, siapapun yang dilintasi oleh Islam itu harusnya terpesona dan cinta gitu. Jadi saya lebih mengambil jalur mencintai, jadi menyampaikan dengan cinta. Tapi ada juga orang yang marah-marah tapi hatinya cinta, Mas. Oh gitu. Ada juga, tapi kan sayangnya tidak semua orang bisa memahami ini, Mas. Iya. Tidak semua orang bisa memahami ini. Artinya ketika secara luarnya marah, bagi orang itu bisa jadi ya marah gitu kan. Kalau kita melihat dari sudut pandang hati di dalam sana, kadang memang bicara marah itu karakter gitu kan. Tetapi kalau masuk ke dalam, kita tidak pernah bisa tahu. Tapi tetap sungkan juga mau ngingetin ini, Mas. Artinya akan lebih baik kalau disampaikan dengan cinta lah, dengan cinta, dengan damai, dengan baik. Nah, cinta itu tidak hanya bicara keras atau lembut, tidak, tetapi bagaimana apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh followernya, oleh penontonnya, oleh murid-muridnya gitu. Artinya mengedukasi dengan baik. Nah, perkara tes DNA tadi itu mungkin ada sebagian dari kalangan mereka saja berbeda pendapat, Mas. Ada yang mengatakan lebih baik tes DNA, tetapi ada satunya mengharamkan tes DNA. Ketika diajak tes DNA, ada yang berani, ada yang tidak berani, gitu kan? Mungkin ingin menjaga kesuciannya di situ, mungkin ya kalau kita mau baik sangka. Tapi apa yang terjadi di dalam, saya bukan orang yang kompeten untuk menjelaskan itu. Cuma yang jelas, Mas, yang ingin saya sampaikan adalah akan indah kalau yang disampaikan itu dengan perasaan yang benar-benar penuh cinta. Gitu, Mas. Jangan apalagi sampai body shaming, naudzubillah min dzalik gitu kan. Tidak mendidik. Habib juga bukan parameter ketakwaan seseorang gitu ya. Setuju saya. Rambut gondrong juga bukan kemudian parameter bahwa orang itu terus kemudian negatif itu. Banyak cendekiawan ilmuwan, orang yang berpengaruh terhadap peradaban, rambutnya gondrong gitu. Iya, orang Rasulullah juga gondrong. Maka kalau dimaknai gondrong karena di sekitar seginian, Mas. Di mana itu kalau itu menjadi parameter yang pendek berarti tidak dong. Tapi kan kesunahan Rasulullah tidak hanya dari situ, kan gitu kan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bukan bab itunya sebenarnya, gitu. Tapi alangkah baiknya meniru, dan jangan sampai perkara gondrong dipermasalahkan. Kanjeng Nabi juga panjang loh rambutnya, gitu. Arahnya kemana ini? Kepada individu itu sendiri atau kepada seluruh khalayak ramai yang rambutnya panjang? Nah, kalau yang semua rambutnya panjang itu diborong, lah katut sih Kanjeng Nabi. Tapi klarifikasi dari Gus Muafik sendiri ya,
Ya agak lucu Kira-kira kayaknya memang. klarifikasinya itu kan dia nyinggung juga tuh soal apa tuh namanya, kita ini orang Jawa gitu ya. Kalau kamu nggak tahu tentang Jawa, itu tuh gimana sih responnya panjenengan gitu ya? Iya, kan memang perintahnya bicaralah sesuatu yang kamu ketahui. Jangan berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sama dengan bunuh diri sebenarnya, Mas. Gitu loh. Nah, benar, saya sepakat. Makanya saya akan bicara di wilayah saya. Gus Muafik juga menyampaikan begitu. Jadi semuanya ini sebenarnya diingatkan sama Gus Muafik. Bicaralah sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Jangan bicara sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, Gus Muafik itu memang ahlinya kalau saya lihat tentang sejarah, terutama Jawa. Gitu. Kalau di luar itu ya, kalau nggak paham-paham banget nggak usah bicara, apalagi sudah nyentil etnis dan lain sebagainya gitu. Nah itu berbahaya, Mas, gitu. Seperti itu. Tapi kan bagaimanapun juga yang diidolakan kan tetap Rasulullah gitu. Oh iya, sama. Nah, andai kata kemudian kalau Gus Baraja mungkin tahu gitu ya, sepanjang dari cerita-cerita atau kajian-kajian yang pernah didengar itu ketika Rasulullah pas ketika Rasulullah pas misalnya ada orang yang nggak suka dan dikata-katain gimana gitu, apakah beliau juga kira-kira responnya akan gimana gitu? Misalnya kalau beliau Rasulullah dikata-katain, iya misalnya kayak Gus kok Kiai kok rambutnya nggak teratur, terus kemudian nggak disisir dan seterusnya gitu tuh gimana, nggak rapi gitu gimana, akan gimana kira-kira gitu maksud saya, andai kata beliau masih hidup sekarang gitu. Oh, kita berandai-andai nih. Saya lebih percaya kemungkinan besar yaitu tidak ada masalah sebenarnya. Gitu, artinya mau seperti apapun penampilannya kan kembali ke hati bagaimana cara mencintai kan gitu. Artinya kalau ini yang dipertanyakan adalah gondrongnya ya. Kira-kira kalau ada Rasulullah akan jadi kalau Gus Muafik kan langsung mengklarifikasi dan kembali menyerang secara halus gitu. Andai kata itu yang diserang itu Rasulullah gitu, apakah juga akan bikin klarifikasi gitu? Oh, saya kira tidak, Mas. Saya kira tidak, karena begini, Mas. Kesempurnaan manusia itu kan ada pada Rasulullah ya, gitu. Dan apa namanya ya, kalau sepanjang yang menurut saya pribadi, dan ini tidak harus sama kita, perkara menghina, misalkan ya menghina Rasulullah, kalau Rasulullahnya tidak merasa terhina ya kita tidak perlu bermasalah. Nah kalau misalkan itu dilontarkan kepada Rasulullah, menurut saya pribadi, hemat saya, karena Rasulullah itu super penyabar ya, super, udah nggak ada tandingnya sabarnya, menurut saya tidak akan direspon sebenarnya. Seperti itu. Justru malah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun gitu ya kira-kira ya. Ya kembali lagi kepada individu masing-masing. Lama kelamaan sebenarnya orang yang akan menghina Rasulullah itu akan Allah berikan hidayah kok. Seperti itu. Nah, saya rasa kalau kembali lagi ke Gus Muafik itu, yang saya senang elegan itu direspon tapi dengan guyon. Oh gitu ya. Iya, dengan bercandanya. Kalaupun Rasulullah merespon pun meresponnya juga dengan warnanya beliau gitu kan. Seperti itu. Ya mungkin sama-sama mengingatkan gitu ya. Iya, sama-sama mengingatkan. Soalnya kadang kalau dibiarin juga keterlaluan gitu, dan ketika tidak ada counter maka itu dianggap sebagai kebenaran kan, repot juga gitu ya. Betul. Kalau sudah ke Rasulullah kan nanti konteksnya jadi berbeda, Mas. Iya. Gitu. Salah satu statementnya kan ngene-ngene ku yo duwe santri akeh gitu kan kira-kira. Nah, itu kan sebenarnya, nah kalimat begitu pasti ada sebagian orang akan merespon sombong. Kalau bagi saya tidak. Gitu. Ya NU itu ya begitu, Mas. Dengan penuh cintanya, kemudian responnya direspon dengan guyon. Ketika belajar juga, sekarang gini, Mas, kalau kita belajar ilmu agama, berarti biasanya, kebanyakan walaupun tidak semuanya, orang itu kan sedang punya masalah. Nah, kalau punya masalah itu kan lebih eloknya kan dihibur, Mas. Bukan ditekan lagi, bukan dengan nada-nada yang tinggi gitu. Makanya kenapa kalau saya pribadi belajar kepada kiai itu masih disambi dengan guyon, tapi ilmunya masuk, Mas, ke saya, Mas. Daripada kalau stres, Mas, takut dan lain sebagainya, itu malah tidak masuk di saya, Mas. Kalau saya loh ya, tapi tidak tahu kalau teman-teman. Artinya sekarang challenge saja. Sekarang kira-kira dengan guru yang
saklek, keras cara berpikirnya, atau dengan orang yang penuh bercanda, kira-kira Anda enak yang mana? Gitu. Kalau saya penjelasan lebih ke arah situ, Mas. Kalau saya milihnya sih lebih ke enak yang bercanda aja, Mas. Gitu. Tapi kan ada ilmu di situ. Seperti itu. Nah, akhir-akhir ini kan banyak ya perdebatan soal apa ya Gus ya, misalnya jadi orang tuh masih dangkal sekali memaknai sesuatu, misalnya sebut aja misalnya kayak salam gitu ya. Salam itu kan dicampur-campur gitu, katanya toleransi yang kebablasan gitu kan ya. Jadi mencampur salam itu menurut mereka bukanlah sebuah toleransi yang benar gitu. Terus kemudian menerima beberapa bante atau apa ya kemarin ya di sebuah masjid itu mau dikasih fatwa gitu kan ya. Apa ya? Bagaimana Gus Baraja menyikapi potret realitas yang seperti ini gitu? Tentang mencampur salam gitu, orang salamnya orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Salam sejahtera bagi kita semuanya, rahayu, namaste. Sensitifnya di mana? Gitu. Itu dia masalahnya. Sensitifnya di mana? Saya dulu juga demikian. Ketika ketemu dengan orang yang berbeda agama, kan tidak mungkin saya mengatakan assalamualaikum, Mas. Ya, saya harus menyamakan dengan mereka. Bedanya di mana kan gitu. Nah, kalau misalkan itu ada pengertian yang sensitif, ya kembali lagi ke hatinya. Zamannya Gus Dur, Mas. Sampai dibaptis. Nah, sampai dibaptis. Orang Gus Dur cari Gus Dur. Guyonnya Gus Dur ya. Misalkan saya kafir tak syahadat maneh. Nggak repot gitu loh. Terus klarifikasinya Cak Nun juga, Gus Dur ya biarin begitu, ngono aja kok repot. Gitu kan. Nggak usah dibuat repot gitu. Jadi perkara salam ya gimana enaknya sebenarnya. Menurut saya tidak terlalu sensitif juga di situ, Mas. Kalau perkara salam. Tapi memang ada beberapa orang yang suka, jadi kalau Muslim nggak boleh nyebutin ini gitu kan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, nggak boleh begitu katanya. Ya itu benar menurut sudut pandang mereka. Tapi ada sebagian orang yang juga tidak cocok seperti itu. Kita berada di tengah kali itu. Kalau Gus Dur guyonannya kan dibaptis lah fisikku. Kan nggak ngerti hatiku kayak apa gitu kan ibaratnya ya. Tapi memang akhir-akhir ini banyaknya muncul status-status di medsos begitu yang jenggotnya panjang-panjang gitu. Lebih panjang yang di medsos daripada Gus Baraja gitu kira-kira ya. Tapi yang aneh gitu, sering sih mengeluarin fatwa-fatwa, misalnya apa tuh namanya, kasih nama anak ini nggak boleh Sri atau apa gitu. Terus kemudian upacara bendera itu menyembah bendera gara-gara hormat gitu ya, haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram tuh. Sekarang itu tuh dia nggak berada di tempat yang tepat atau bagaimana sih? Sekarang kan banyak yang berlomba-lomba jadi Tuhan, Mas. Gitu. Jadi standar kebenaran itu menurut versi mereka masing-masing. Gitu. Nggak cuman itu, Mas. Kadang-kadang kayak apa ya, budaya-budaya kita terutama Jawa ini kan ditolak oleh orang-orang seperti itu. Jangan salah, budaya lebih tua loh. Gitu. Dan itu susah gitu loh. Kenapa tidak kita jadikan satu kendaraan di mana kita juga bisa beriman ke Allah? Kayak gitu. Jadi tidak perlu terlalu dipermasalahkan hal-hal kayak gitu. Apalagi sampai bilang haram, ekstrimnya bilang kafir, murtad apa segala macam. Standar murtad apa? Kalau hatinya ternyata terus berzikir ke Allah juga takut juga kitanya gitu loh, Mas. Gitu. Oke, teman-teman, jadi itu respon dari Gus Baraja terkait fenomena body shaming Habib Alawi kepada Gus Muwafiq. Mudah-mudahan dari case ini kita bisa mengambil hikmah dan belajar pelajaran sehingga kita senantiasa bisa bertumbuh bersama menjadi lebih baik sesuai dengan yang kita idealkan dan kita cita-citakan bersama ya teman-teman.